Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya. Udah berasa ngevlog saya ya. Jadi berdasarkan evaluasi minggu lalu, teman-teman masih menginginkan video rekamannya di delay, baru kemudian materinya didengarkan dan kemudian kita melakukan diskusi di kolom komen. Nah, kalau kemarin minggu lalu kita bicara tentang persepsi sosial. Nah, kalau minggu ini kita akan bicara tentang atribusi sosial, yang sebenarnya kan menjadi landasan dari persepsi sosial itu adalah atribusi sosial. Nah, jadi apa sih atribusi itu sendiri? Atribusi itu adalah usaha atau upaya untuk kita mengetahui penyebab orang lain berperilaku atau memahami perilaku kita sendiri. Nah, dimulai dari bagaimana kita mengumpulkan informasi dan penyebab terjadinya perilaku, mengapa orang berperilaku, atau bagaimana hubungan sebab akibat dari perilaku itu sendiri. Poin pentingnya adalah ketika kita memahami perilaku, maka kita juga akan memahami dunia sosial. Itu prinsipnya dalam psikologi sosial. Nah, dalam atribusi ada beberapa pendekatan yang bisa kita gunakan untuk melihat atau mengatribusi perilaku seseorang. Pertama, ada yang namanya atribusi korespondensi inferensial. Oke, kita masuk ya pada pendekatan pertama. Pendekatan pertama ini adalah pendekatan inferensial, dikemukakan oleh John dan David pada tahun 1965. Nah, pada pendekatan ini kita akan mempertanyakan bagaimana informasi yang masuk terkait perilaku individu untuk kemudian menjadi dasar atau asumsi sehingga kita bisa menyimpulkan terkait sifat atau trait yang dimiliki individu. Oke. Lalu bagaimana kita mengatribusi dengan pendekatan ini? Ada beberapa poin penting atau tipe perilaku informatif yang bisa kita jadikan pedoman untuk pendekatan ini. Pertama adalah kita harus melihat perilaku ini bebas atau justru dipaksakan secara eksternal, misalnya situasional. Saya kasih contoh tentang ceritanya Siti Nurbaya. Jadi Siti Nurbaya harus menikah dengan Datuk Maringgi karena harus melunasi hutang orang tuanya. Jadi apakah kemudian kita bisa nyatakan Siti Nurbaya adalah cewek matre? Tidak, karena ada faktor eksternal. Tapi kalau misalnya ada pilihan, jadi ada pilihan, misalnya orang tuanya tidak memaksakan dan Siti Nurbaya bisa memilih antara menikahi kakek Datuk Maringgi tadi atau tidak. Nah, ini bisa ketika dia memilih untuk menikah dengan Datuk Maringgi walaupun tanpa paksaan orang tuanya, kita bisa saja klaim Siti Nurbaya punya sisi materialistik. Yang kedua adalah namanya non-common effect atau efek yang terjadi tidak umum pada masyarakat. Misalnya seperti ini, ada seorang laki-laki yang menikah dengan wanita kaya tapi tidak cantik dan juga tidak pintar. Nah, sementara pada umumnya laki-laki akan memilih wanita yang cantik dan kemudian pintar. Nah, dan laki-laki ini dia justru menikah dengan efek tidak umum tadi adalah tidak cantik dan tidak pintar. Artinya bisa juga diasumsikan kita atribusi bahwa laki-laki ini memiliki sisi materialistik ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah tingkat social desirability yang rendah. Artinya tingkat harapan sosial yang rendah. Misalnya nih, kalau teman-teman ketemu di jalan ada nenek-nenek lagi membawa barang yang banyak, kemudian tampak lemah dan tiba-tiba terjatuh ya. Tiba-tiba terjatuh. Harapan sosialnya adalah setiap orang akan menolong nenek tersebut. Tapi teman-teman lagi jogging dan ketemu nenek tersebut, kita langsung jalan begitu saja. Jadi lewat begitu saja tanpa menoleh, tanpa menolong. Padahal sebelumnya teman-teman melihat nenek tersebut jatuh dengan bawaan yang berat. Nah, itu kan artinya harapan sosial bahwa semua orang akan menolong nenek tersebut tidak terjadi pada Anda. Nah,
berarti kita bisa katakan bahwa Anda adalah orang yang tidak pedulian atau tidak care. Jadi ada 3 syarat tadi untuk memenuhi pendekatan korespondensi inferensial. Pertama, apakah perilaku didasarkan pada perilaku yang punya pilihan, ya. Jadi ada pilihannya. Yang kedua adalah apakah perilaku memiliki non-common effect, ya. Jadi efek yang tidak umum. Kemudian yang ketiga adalah tingkat social desirability-nya atau tingkat harapan sosialnya rendah. Itu untuk pendekatan korespondensi inferensial. Oke, berikutnya adalah pendekatan atribusi kausalitas. Nah, pendekatan atribusi kausalitas ini seperti namanya berangkat dari memahami perilaku orang lain dengan hubungan sebab akibat yang intuitif dan common sense. Nah, untuk memahami bagaimana perilaku seseorang dari atribusi kausalitas ini, kita menggunakan pertanyaan mengapa, ya. Kita menggunakan pertanyaan mengapa dari sisi faktor internal dan dari sisi faktor eksternal. Faktor internalnya bisa trait, bisa motivasi, kemudian bisa motif, bisa sifat individu. Kemudian faktor eksternalnya bisa lingkungan atau faktor sosial lainnya. Nah, untuk faktor internal dan eksternal ini bisa kita lihat dengan menggunakan 3 atribusi akurat, yaitu konsistensi, kemudian konsensus, dan kemudian distinctiveness. Kita bahas satu persatu ya. Pertama adalah konsensus, yaitu situasi yang membedakan perilaku orang dengan orang lainnya dalam menghadapi situasi yang sama. Misalnya, saya nonton SpongeBob nih, dan saya tertawa ketika nonton SpongeBob. Ternyata orang lain pun, kebanyakan orang pun menonton SpongeBob dan kemudian tertawa. Artinya konsensusnya tinggi karena ada perilaku yang sama. Tapi ketika hanya saya yang tertawa ketika menonton SpongeBob dan orang lain tidak, maka konsensusnya rendah. Nah, yang kedua adalah konsistensi, yaitu sesuatu yang menggambarkan sejauh mana perilaku itu konsisten atau ajak dalam situasi yang berbeda. Misalnya, ketika saya nonton SpongeBob hari ini, saya ketawa. Besoknya saya nonton lagi, saya juga tertawa. Besoknya lagi dan seterusnya saya tetap tertawa ketika nonton SpongeBob. Artinya ada konsistensi perilaku tertawa saya ketika nonton SpongeBob. Nah, ini berarti konsistensinya tinggi. Nah, kemudian yang ketiga ada distinctive. Distinctive ini adalah keunikan. Jadi, sejauh mana perilaku individu berbeda dalam menghadapi berbagai peristiwa atau situasi yang berbeda. Misalnya seperti ini, ketika saya menonton SpongeBob, saya tertawa. Nonton Tom and Jerry, saya juga tertawa. Nonton Donald Bebek, saya juga tertawa. Jadi artinya perilaku saya sama saja ketika menonton. Artinya distinktifnya atau keunikannya itu rendah. Sehingga jika dikatakan tinggi itu distinktifnya ketika misalnya hanya ketika nonton SpongeBob saja saya tertawa, tapi ketika nonton kartun-kartun yang lain saya tidak tertawa, berarti distinktifnya tinggi. Nah, jadi untuk melihat bagaimana atribusi kausal berdasarkan konsistensi, konsensus, kemudian distinktif, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kita baru bisa menarik kesimpulan ketika distinktifnya rendah, konsensusnya rendah, tapi konsistensinya tinggi. Misal, untuk menjawab pertanyaan apakah teman saya pendiam, pertama kita lihat dulu konsensusnya. Apakah di antara teman-teman yang lain dia adalah orang yang cenderung tidak banyak bicara, sementara teman-teman yang lain banyak bicara. Nah, itu berarti konsensusnya rendah. Yang kedua adalah dalam hal distinktif. Dengan teman baru gimana? Apakah dia pendiam? Dengan teman lama apakah dia pendiam? Jadi nggak cuma dengan teman baru, ternyata dengan teman lama dia juga pendiam, tidak banyak bicara, sehingga distinktifnya rendah, tidak ada keunikan. Dan yang terakhir, ternyata dari dulu sampai sekarang dia memang cenderung tidak banyak bicara, sehingga konsistensinya
tinggi. Jadi bisa dikatakan bahwa teman Anda adalah orang yang pendiam. Namun dalam memahami atribusi dari faktor internal dan eksternal ini, ada beberapa faktor yang situasinya bisa stabil dan dapat berubah. Nah, untuk faktor internal yang stabil itu adalah sifat, temperamen, itu adalah cenderung stabil memang. Tapi kalau misalnya faktor internal lain yang bisa berubah seperti kelelahan, kemudian motif, kemudian kesehatan. Nah, ada juga faktor internal yang dapat dikendalikan, ada yang tidak dapat dikendalikan. Yang dapat dikendalikan itu kontrol diri. Kemudian yang tidak dapat dikendalikan adalah misalnya sakit rabun jauh atau rabun dekat. Jadi yang berkaitan dengan sakit, ya. Oke, nah kita akan bahas tentang dimensi lain dari atribusi kausal. Yang pertama adalah augmenting dan yang kedua adalah discounting. Pernah nggak teman-teman ketemu sama orang lain atau teman dekat lah yang kemudian suatu hari dia memuji teman-teman dan perilakunya baik sekali hari itu, tapi 1 jam kemudian atau dalam hari yang sama dia kemudian memanggil teman-teman dan meminta bantuan atau meminta tolong untuk menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan tertentu. Nah, tentu yang ada di pikiran kita begini dong, kenapa dia tadi muji? Jangan-jangan dia muji karena ada maunya. Nah, muji karena ada maunya itu adalah proses discounting. Jadi proses discounting sehingga menyebabkan kita bisa jadi tidak akan melakukan permintaan tolong tadi. Augmenting itu saya contohkan seperti ini. Misalnya adalah saya adalah orang yang tidak pernah memuji orang di kelas. Satu ketika saya memuji seseorang di kelas. Wah, kamu bagus. Jadi hari itu saya puji dia. Sehingga si anak kemudian merasa sangat bahagia. Tapi kemudian setelah itu saya kemudian memanggil anak tersebut setelah kelas dan kemudian meminta beliau mengerjakan beberapa hal untuk saya. Dalam situasi ini, anak tersebut bisa melakukan atribusi namanya augmenting. Jadi ada faktor yang menambah plus penilaian terhadap saya dari anak tersebut karena saya jarang memuji. Walaupun sebenarnya saya melakukan pujian itu untuk meminta bantuan anak tersebut. Jadi diabaikan. Jadi walaupun ada inhibisi atau faktor pengganggu, ya, jadi augmenting itu adalah faktor yang menyebabkan bertambahnya atribusi positif terhadap orang yang diobservasi. Gitu. Kemudian kita akan bicara tentang bias atribusi. Pernah nggak teman-teman melihat ada seseorang yang datang ke kelas dengan terlambat, kemudian dia jatuh, kemudian di kuis dia gagal, dan rasanya kayak hari itu tuh kayak sial sekali untuk dia. Apakah yang muncul di dalam benak teman-teman adalah dia memang orangnya begitu atau ada atribusi perilaku lain? Nah, ketika Anda sudah menyampaikan bahwa dia memang begitu, itu artinya adalah bias korespondensi atau bias atribusi fundamental. Artinya, perilaku seseorang diatribusi berdasarkan disposisi internal sifatnya, bukan berdasarkan situasional. Bisa saja dia terlambat bangun, kemudian nggak sarapan, akhirnya sakit, nggak konsentrasi, dan terjadilah hal-hal demikian. Nah, itu yang pertama, bias korespondensi. Berikutnya, Anda jatuh, saya didorong. Ketika nilai saya A, berarti saya pintar, Anda beruntung. Atau misalnya ketika nilai saya E, dosennya yang bermasalah dan Anda memang bo. Ya. Nah, ini juga merupakan bias atribusi. Yang pertama adalah bias efek pengamat. Ya.
untuk bias ini, Anda akan menilai orang lain berdasarkan faktor disposisional atau internalnya, sementara Anda akan menilai diri Anda sendiri berdasarkan faktor eksternal. Misalnya tadi, saya terjatuh, ya, saya terjatuh, bukan saya terjatuh, tapi saya didorong, karena Anda menganggapnya situasional atau eksternal. Sementara kalau orang lain terjatuh, Anda menganggapnya dia memang ceroboh. Itu adalah efek pengamat. Atau misalnya seperti ini, ketika nilainya dosennya ini yang bermasalah, jadi faktor eksternal. Sementara orang lain ketika dia dapat nilai Anda langsung menjudge bahwa orang itu tanda petik gitu ya, tidak memiliki kualitas yang baik dalam misalnya intelijensi atau apa. Nah, kemudian yang kedua adalah self-serving bias. Ini adalah atribusi yang menyebabkan individu menilai kesuksesan dari faktor internal, ya. Jadi menilai kesuksesan dari faktor internal. Misalnya seperti ini, saya dapat A dong, ya memang saya pintar gitu. Sementara kalau orang lain yang mendapat kesuksesan, dia beruntung aja. Nah, ini adalah bias atribusi. Demikian tadi materi kita hari ini. Saya harap semoga dimengerti. Jika ada pertanyaan, silahkan di kolom komen. Kita lanjut lagi pertemuannya minggu depan. Semoga teman-teman tetap dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.